Oke, baik ya. Jadi dalam kesempatan pagi hari ini kita akan mencoba untuk melanjutkan perkuliahan kita ya, mengenai rangkaian arus arah dan arus bolak-balik ya. Jadi dalam pertemuan sebelumnya kita sudah pelajari konsep dasar mengenai rangkaian listrik arus arah ya. Jadi mungkin saya di sini akan mencoba untuk mengingatkan kembali kalau rangkaian arus arah itu bisa kita turunkan dari bentuk Kirchhoff ya atau bentuk Ohm. Ya, jadi misalkan kita memiliki suatu rangkaian listrik ya, yang mana di sini terdiri dari suatu resistor dan sumber tegangannya VGL R ya. Jadi ketika di sini katakanlah misalkan R-nya ini sama dengan 2 ohm dan E-nya di sini sama dengan 6 volt ya. Maka kita bisa tentukan arusnya ini berdasarkan hukum Ohm ya, atau hukum Kirchhoff. Misalkan di sini titik A, titik B, titik C, dan titik D ya. Maka dengan demikian kalau kita ingin menghitung tegangan di titik A ya, jadi misalkan saya hitung di sini VA gitu ya, VA. Nah, maka di sini kan arah loopnya ke arah searah jarum jam ya. Nah, jadi kemudian di sini ada arus, di sini ada R. Jadi tegangan A ditambah dengan GGL ditambah karena di sini potensialnya meningkat. Kemudian karena di sini melewati hambatan, maka dia akan dikurangi arus dikali hambatan bersama dengan tegangan A. Ya. Maka dengan demikian VA-nya sama ya. Berarti VA ini bisa kita cancel. Maka E minus I kalikan R sama dengan 0. Ya. Kita bisa dapatkan bahwa E-nya sama dengan I kalikan R. Atau dengan kata lain kita bisa hitung arusnya, yaitu besar GGL-nya dibagi dengan hambatan. Ya. Jadi kalau di sini GGL-nya 6, berarti 6 dibagi dengan 2, ya, dapat nilai arusnya adalah 3 ampere. Nah ini untuk kasus rangkaian satu loop. Ya. Jadi rangkaian satu loop dengan satu sumber tegangan dan satu hambatan. Ya. Nah kemudian bagaimana kalau terdapat dua sumber tegangan misalnya? Ya. Jadi kalau misalkan terdapat dua sumber tegangan juga sama caranya. Jadi kalau misalkan di sini ada katakanlah tegangan 1 ya. Kemudian di sini ada sumber tegangan 2, di sini ada resistor ya. Ya, jadi sumber tegangan 1 ini memiliki nilai E1 dan hambatan dalam R1, internal resistance. Dan di sini ada E2 dan R2. Di sini ada M. Gak bisa kita buat misalkan loopnya ke sini. Jadi di sini kita ambil misalkan besar E1-nya adalah 12 volt ya, dengan R1 sama dengan 0,02 ohm gitu ya. Begitu pula dengan E2-nya ini sama dengan 11 volt dan R2-nya sama ya, 0,02 ohm. Jadi kalau diketahui besar R hambatan luar adalah 0,01 ohm, maka berapakah arus yang terjadi? Oke. Jadi bisa kita gunakan prinsip Kirchhoff ya. Jadi total GGL ditambah total arus dikalikan hambatan sama dengan 0. Nah, jadi di sini E itu kalau misalkan dia terkena kutub positif, dia jadi positif ya. Tapi kalau terkena kutub negatif duluan maka dia minus. Nah, ini karena dia negatif, berarti bisa buat minus E1 ditambah E2 gitu ya. Ditambah karena dia seri harusnya harus dikalikan dengan
total hambatannya. Ya. Di situ kan ada hambatan dalam R1 plus R2 ditambah hambatan luarnya R. Ya. Ini sama dengan 0. Jadi dengan demikian bisa kita dapatkan nilai arusnya ya. Jadi nilai arusnya ini bisa pindahkan ke ruas kanan, berarti kan E1 min E2 ya, dibagi dengan R1 plus R2 ditambah R. Ya. Sehingga tinggal kita masukkan angka-angkanya. Jadi di sini angkanya berarti E1 sama dengan 12 volt. Ya. Jadi 12 kurangi 11 dibagi dengan R1 R2-nya 0,02 ya. 0,02 ditambah 0,02 ditambah 0,01. Berarti 1 dibagi 0,05 ya. Maka dapat di sini nilainya adalah 100 bagi 5, 20 ampere ya. Jadi 20 ampere. Oke. Itu kalau di sini baterainya ini atau sumber tegangannya dengan kutub yang berlawanan, arahnya berbeda. Tapi kalau dia searah, maka nanti akan menghasilkan arus yang lebih besar. Ya. Jadi kalau misalkan ini baterainya searah gitu ya, nah seperti ini. Nah, jadi di sini misalkan kita buat sebagai E1, R1 ya, ini R2 dan E2. Artinya apa? Di sini E1 dan E2-nya searah. Maka nanti di sini minus E1 minus E2 gitu ya. Ditambah arus dikalikan total hambatan sama dengan 0. Nah, ini prinsipnya sama ya caranya. Cuman arah I-nya aja berbeda. Maka nanti I-nya, nah ini jadi positif ya. E1 plus E2 dibagi dengan total R-nya. Ya. Total R-nya adalah R1 plus R2 plus R besar. Ya. Berarti dengan 11 tambah 12 itu adalah 23 ya. Dibagi dengan 0,05. Nanti akan dapat nilainya itu 460 ampere. Jadi akan jauh lebih besar daripada ketika di sini arah kutub sumber tegangannya itu berbeda. Ya. Oke, ya apakah ada pertanyaan untuk kasus rangkaian arus arah ini? Ya. Jadi untuk rangkaian arus arah ini bisa kita gunakan hukum Kirchhoff ya, ataupun hukum Ohm. Nah ini untuk kasus satu loop ya, jadi satu loop saja sehingga hanya ada satu arus. Ya. Jadi prinsipnya bisa kita gunakan bersama ini ya. Total GGL ditambah total arus dikali hambatan sama dengan 0. Ya. Oke, nanti kita akan coba latihan soal ya dengan kasus loopnya lebih dari satu. Ya. Tapi sekarang kita akan fokus dulu pada materi rangkaian arus arah dan rangkaian arus bolak-balik. Ya. Jadi sekarang kita masuk pada kasus pelepasan muatan oleh kapasitor. Ya. Jadi kapasitor itu kalau kita hubungkan dengan hambatan ya, tanpa sumber tegangan. Ya. Jadi kasus yang pertama di sini adalah pelepasan muatan dari kapasitor. Ya. Oke, jadi bayangkan kita punya suatu kapasitor. Ya. Kemudian kapasitor ini kita hubungkan dengan saklar dan hambatan. Ya. Jadi ada hambatan listrik dan kapasitor.
Di sini saklar. Oke, jadi ketika ini tidak terhubung berarti kan tidak ada arus yang mengalir ya. Tapi ketika saklarnya ini kita tutup, ya, maka akan terdapat arus. Jadi kita ingat kembali, ketika saklar ini misalkan kita hubungkan ya. Nah, jadi ketika saklarnya ditutup, dihubungkan atau ditutup ya. Nah, kita ingat persamaan dasar kapasitor bahwa muatan sama dengan nilai kapasitansi dikali dengan tegangan ya. Yaitu Q sama dengan C kali V. Sehingga bisa kita buat di sini ada muatan awal gitu ya. Kita anggap sebagai Q0, yaitu adalah kapasitansi dikalikan tegangan awal. C dikalikan dengan V0 ya. Nah, di sini akan ada tegangan gitu ya. Ada tegangan V0 dan di sini ada muatan ya. Arus yang mengalir adalah I0. Nah, karena ada arus, berarti pada hambatan ini kalau kita ukur tegangannya ada nilainya. Jadi ketika saklar ditutup ini akan ada tegangan pada hambatan ya. Kita bisa dapatkan arusnya I0 adalah V0 dibagi R gitu ya. V0 dibagi dengan R. Nah, karena V0 adalah ini ya, Q0 per C, berarti dari sini V0-nya adalah besar muatan dibagi dengan kapasitansi ya. V0 sama dengan Q0 per C, maka bisa kita buat di sini adalah Q0 dibagi RC ya. Itu sama dengan arus 0 ya. Nah, apa yang terjadi? Jadi ketika arus mengalir, maka muatan dari kapasitor itu akan berkurang ya. Maka terjadi pelepasan muatan dari kapasitor. Jadi kita ingat definisi arus. Arus itu adalah perubahan muatan terhadap waktu ya, dq dt. Nah, karena di sini arusnya berkurang berarti minus dq dt ya. Jadi muatan dari kapasitor ini akan berkurang sehingga kita bisa dapatkan I-nya sama dengan minus dq dt. Ini artinya adalah muatan dari kapasitornya berkurang ya. Nah, sehingga kita bisa gunakan hubungan Q per C ya. Berarti kan Q per C ini I kalikan R gitu ya. Q per C sama dengan I kali R. Jadi kita bisa buat di sini Q per C sama dengan arus dikalikan dengan hambatan ya. Atau dengan kata lain Q per C dikurangi arus kali hambatan sama dengan 0 ya. Nah, kita bisa masukkan bahwa arusnya adalah minus dq dt ya. Berarti di sini Q per C dikurangi dikali R ya, sama dengan 0. Oke. Jadi negatif dengan negatif jadi positif ya. Nah, sehingga di sini kita bisa buat, saya taruh di atas kanan ya. Ini Q per C min sama jadi plus gitu ya. Q per C plus dq dt kalikan R sama dengan 0 ya. Atau Q per C-nya saya taruh kanan ya. Jadi ini saya ubah posisinya jadi R dq dt sama dengan minus Q per C ya gitu. Maka dengan demikian bisa kita buat dq dt-nya adalah Q per C dikalikan Q dikalikan dibagi RC ya. Jadi R-nya saya taruh ke bawah, berarti dq dt-nya sama dengan minus Q per RC gitu ya. Nah, kemudian kita bisa lakukan integrasi ya.
kita lakukan integral di sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi sebelah kirinya ini saya integralkan, sebelah kanan juga diintegralkan ya. Ini Q-nya saya taruh ke bawah, berarti minus seperki dq ya, atau minusnya tetap di kanan ya, sama dengan integral seper RC dt. Maka dengan kata lain di sini integral seperki dq ya, itu kan akan menjadi logaritma natural ya. Ini akan menjadi ln Q. Nah, ini akan menjadi integral per RC dt ya. Berarti minus T per RC ya. Minus T dibagi RC ditambah dengan suatu persanta ya. Berarti di sini ada persantanya, katakanlah misalkan persantanya A. Ya. Nah, berarti kan apa? Kalau ada seperti ini berarti E log ya. Ln itu kan artinya sama dengan E log. Jadi ln Q minus T per RC ditambah dengan Nah, sehingga supaya lebih jelas saya coba di next slide ya. Jadi ln Q-nya ini saya tulis ulang gitu ya. Logaritma natural dari Q sama dengan minus T per RC ditambah A ya. Ln Q itu sama dengan E log gitu kan. Berarti Q-nya adalah E pangkat ya. Atau di sini saya buat menjadi E ln Q ya. Saya buat menjadi E ln Q. Berarti E pangkat minus T per RC ditambah A ya. Kalau ini menjadi E ln Q sama dengan E pangkat A gitu ya. Kalikan dengan E pangkat minus T per RC. Nah, E ln Q ini kan sama dengan Q ya. Ini saya buat menjadi suatu besaran baru. Saya sebutkan misalkan B. Ya. B dikalikan dengan E pangkat minus T per RC. Ya. Nah, ketika T-nya sama dengan T0, ya, jadi kita ambil ketika T0, maka di sini dapat Q-nya sama dengan Q0. Ya. Maka B ini akan menjadi Q0. Sehingga Q menjadi bersamanya Q0 dikalikan dengan E pangkat minus T per RC. Ya. Nah, jadi ini adalah hasil akhirnya. Ya. Atau dengan kata lain di sini bisa kita buat menjadi I ya, I0 E pangkat minus T dibagi tau ya. Yang mana tau ini nanti yang kita sebut sebagai konstanta waktu. Jadi tau ini sama dengan R dikalikan C ya. R kali C artinya apa? Resistor dikali dengan kapasitor ya. Jadi resistornya R, kapasitornya C ya. Jadi tau sama dengan RC yang kita sebut sebagai konstanta waktu ya. Atau time constant. Sehingga karena muatannya adalah Q0E pangkat minus T per tau ya, atau minus T per RC. Jadi kalau saya cari arusnya, arus bisa kita dapatkan dengan cara kita bagi Q dengan T ya. Jadi I-nya sama dengan dQ dt. Berarti dari sini kita lakukan operasi turunan ya. ddt terhadap I-nya, yaitu Q0 E pangkat minus T per RC ya. Maka akan dapat di sini kan berarti turunan dari ini akan jadi karena di sini ada minusnya, ada minus, berarti turunannya jadi plus ya.
Turunan jadi plus, jadi yaitu Q0 per RC dikalikan E pangkat minus T per RC. Ya. Nah, kita ingat kembali bahwa Q0 dibagi C itu sama dengan V0 kan. Maka I-nya sama dengan V0 per R E pangkat minus T per RC. Ya. Nah, inilah arus yang terjadi pada pelepasan muatan oleh kapasitornya. Nah, artinya apa? Jadi kasusnya ini ketika kapasitor ya, itu punya muatan, lama-kelamaan akan berkurang. Ya. Jadi lama-kelamaan muatannya akan berkurang, sehingga nanti bisa kita plot grafiknya ya. Oke, ya bagaimana plotnya? Ya, ini plotnya ini bisa kita buat kira-kira seperti ini kan. Jadi kalau kita punya grafik sumbu X dan sumbu Y-nya, di sini sumbu Y-nya menyatakan muatan, ya. Sementara sumbu X-nya menyatakan waktu, ya. Q versus time, muatan terhadap waktu. Nah, berarti kita plot yang ini ya. Jadi di sini mula-mula dia punya muatan sebesar Q0. Q0 ya. Nah, lama-kelamaan Q0 ini akan berkurang, berkurang, sampai pada akhirnya dia mendekati 0. Gitu. Jadi dia mengalami seperti peluruhan. Ya. Kenapa? Karena ini, Q sama dengan Q0 E pangkat minus T per tau. Nah, taunya di mana? Jadi taunya ini nanti di bagian sini. Jadi bagian sini ini adalah taunya sama dengan R kali C ya, time konstannya. Jadi besar resistor dikalikan dengan kapasitornya. Oke. Ini grafik Q versus T ya. Grafik muatan versus time. Yang mana tadi bahwa Q-nya adalah Q0 E pangkat minus T per RC. Oke. Ya. Jadi dia itu semakin lama akan semakin mengecil ya muatannya. Nah, arusnya juga sama ya. Jadi kalau kita plot arusnya, di sini sumbu Y-nya menyatakan arus, sementara sumbu X-nya menyatakan time ya. Ini juga akan dapat di sini I0 ya. Yang mana I0-nya itu adalah V0 per R. Ini juga akan mengalami penurunan ya. Nah, di sini juga sama dengan time constant ya. Tau sama dengan RC. Oke. Jadi ini plotnya grafik arus versus T ya. Menyatakan grafik I versus time. Untuk besaran arus nilainya adalah V0 dibagi R E pangkat minus T per RC ya. Jadi V0 dibagi R-nya itu sama dengan I0 ya. Ya. Oke. Ya, apakah ada pertanyaan terkait dengan pelepasan muatan pada kapasitor? Jadi ini persamaannya bisa diambil ya, hasil akhirnya ya seperti ini, dan ini untuk persamaan arus ya. Nah, sekarang kita lihat contoh kasusnya atau contoh soalnya adalah misalkan kita punya kapasitor dihubungkan dengan resistor ya. Kapasitor kita hubungkan dengan resistor, ini C, ini R ya. Misalkan diketahui bahwa nilai kapasitornya ini 4 mikrofarad, sementara resistornya adalah 200 ohm. Oke. Dan diketahui tegangan mula-mula di sini adalah 24 volt ya. Jadi di sini kita V0 bersama dengan 24 volt. Pertama kita bisa hitung muatan mula-mula pada
kapasitornya. Ya. Jadi bisa kita hitung muatan mula-mula pada kapasitor. Ya. Jadi muatan mula-mula pada kapasitor adalah Q0 sama dengan C dikalikan V0. Ya. Jadi kan C-nya ada ya, 4 mikrofarad. Berarti di sini 4 kalikan 10 pangkat min 6 kalikan V0-nya adalah 24. Ya. Jadi 4 kalikan 24 itu adalah 96. Ya. Sama dengan 96 kalikan 10 pangkat min 60 atau 96 mikrocoulomb. Ya. Ini muatan mula-mula pada kapasitornya. Nah, berapakah arus mula-mula? Ya. Nah, misalkan soal yang B, kita juga bisa hitung arus mula-mula. Ya. Jadi arus mula-mula adalah I0, yaitu V0 bagi R. Ya kan? Jadi V0-nya adalah 24 dibagi dengan 200. Ya. Jadi 0,12 ampere. Jadi muatan mula-mula dan ini adalah arus mula-mula. Ya. Dan kita juga bisa hitung time constant. Ya. Jadi konstanta waktunya dari sini bisa kita hitung. Di sini adalah konstanta waktu. Ya. Jadi tau sama dengan R kali C. Ya. Jadi R-nya adalah 200 ohm. Dikalikan C-nya 4 kalikan 10 pangkat min 6. Ya. 4 kali 10 pangkat min 6. Jadi 8 kali 10 pangkat min 4. Ya. 8 kali 10 pangkat min 4 second atau 0,8 milisecond. Oke. 0,8 milisecond ya. Nah, jadi itu kira-kira ya. Jadi misalkan kita punya suatu rangkaian seperti ini, ada kapasitor dan resistor ya. Maka nanti bisa kita hitung muatan mula-mula pada kapasitor dengan persamaan Q0 sama dengan C dikalikan V0, arus mula-mulanya ya, dan konstanta waktu. Oke. Ya. Jadi rumus-rumus yang saya kotakin ini yang penting ya. Jadi kita bisa masukkan angkanya setelah kita tahu rumus yang sudah didapatkan. Oke. Ya, ada pertanyaan di sini. Nah, kemudian kalau kita ditanya berapakah muatan pada kapasitor setelah sekian detik gitu ya. Misalkan muatan pada kapasitor setelah 4 milisekon. Ya. Jadi kita bisa hitung muatan pada kapasitor pada waktu tertentu. Ya. Jadi misalnya di sini soal berikutnya D ya. Jadi muatan pada kapasitor setelah 4 milidetik. Ya. Nah, berarti kita bisa nyatakan persamaan bahwa Q sama dengan Q0 kalikan E pangkat minus T per RC ya, atau per tau. Karena tau sama dengan R kali C ya. Maka dengan demikian bisa kita nyatakan Q-nya Q0-nya adalah 96 mikrocoulomb ya. Jadi 96 Fe ya, di sini bilangan natural gitu ya. Minus T, T-nya kan 4 milisekon ya. Berarti 4 dibagi dengan taunya adalah 0,8 milisekon. Dibagi dengan 0,8. Maka akan dapat nilai Q-nya sama dengan ini kan 96 ya. 4 bagi 0,8 itu kan pangkat 5 berarti ya. Ini
Kita masukkan E-nya, E itu nilainya 2,72 ya. Kita dapat nilainya 0,647 mikrocoulomb ya. 0,647 mikrocoulomb. Karena apa? Karena Q0-nya di sini tadi satuannya mikrocoulomb ya. 96 mikrocoulomb. Oke. Ya, gitu caranya. Jadi ini cara untuk menghitung muatan pada kapasitor setelah waktu tertentu. Nah, misalkan kita ambil di sini waktunya 4 milisekon ya. Jadi 4 milisekon setelah saklar tadi dihubungkan ya, jadi muatannya akan sangat-sangat kecil. Tadi 96 ternyata jadi 0,647 ya. Nah, kondisi tadi adalah ketika tidak ada sumber tegangan ya kan? Tapi bisa jadi kalau ini dihubungkan dengan suatu sumber tegangan ya, atau dengan data lain kapasitornya ini dihubungkan sehingga nanti ada pengisian ya. Pengisian muatan pada kapasitor ya. Jadi topik berikutnya di sini adalah pengisian muatan pada kapasitornya. Jadi menyatakan pengisian muatan pada kapasitor. Oke, jadi bayangkan kita memiliki suatu sumber tegangan, kemudian sumber tegangan ini kita hubungkan dengan kapasitor ya, dan dihubungkan dengan hambatan. Ya, jadi ada sumber tegangan E, kapasitor C, dan hambatan R. Ya. Jadi kita nyatakan di sini ada saklar ya. Saklarnya terhubung gitu ya. Maka nanti bisa kita buat ya. Di sini ada sumber tegangan E. Nah, pada ini kan ada arus ya. Arus kalikan dengan hambatan ya. Maka di sini ya dikurangi dengan V pada resistor, dikurangi dengan V pada kapasitor sama dengan 0 ya. Jadi kita gunakan hukum Kirchhoff. Nah, maka di sini E dikurangi VR-nya adalah arus dikali dengan hambatan ya. I kalikan R dikurangi tegangan kapasitor. Tegangan kapasitor adalah Q per C gitu ya. Minus Q per C sama dengan 0. Oke. Sehingga bisa kita dapatkan ini bisa kita pindahkan cross kanan ya. Yang negatif IR tambah Q per C. Ya, jadi E sama dengan I kalikan R ditambah Q per C ya. Maka dengan kata lain arus di situ adalah dq dt kalikan R ditambah I per C. Oke. Oke, ini bisa kita pindahin Q per C-nya cross kiri ya. Berarti jadi R dq dt sama dengan E minus Q per C ya. Berarti ini kalau saya kalikan dengan C berarti RC dq dt sama dengan E kalikan C minus Q ya. Oke, dt-nya kita pindahkan ke ruas ya, ruas kanan. Berarti di sini RC dq ya dibagi dengan EC minus Q ya, sama dengan dt. Ya, jadi dt-nya pindah ke ruas kanan, EC minus Q-nya dipindahkan ke ruas kiri ya. Atau di sini bisa kita buat RC-nya pindahkan ke ruas kanan ya. Berarti dq dibagi EC minus
Q sama dengan 1/RC dt. Ya. Nah, baru kemudian kita lakukan proses integrasi. Ya. Jadi ini integral dq dibagi dengan EC minus Q. Ya. Integral. Oke. Jadi di sini kita misalkan Q yang sebelah atas itu adalah EC minus Q. Ya. Berarti akan jadi substitusi. Maka di sini jadi negatif. Jadi minus ln EC minus Q. Ya. Nah ini kan jadi T per RC ditambah dengan suatu konstanta A. Gitu ya. Maka nanti ini negatifnya kita pindahkan ke ruas kanan. Ya. EC minus Q sama dengan E pangkat minus T per RC E pangkat minus A. Gitu ya. Jadi E pangkat minus A-nya ini kita simbolkan sebagai B. B kalikan E pangkat minus T per RC. Ya. Itu EC minus Q. Sehingga bisa kita dapatkan Q-nya itu adalah EC minus B kalikan E pangkat minus T per RC. Ya. Nah, kemudian kita perlu mencari nilai B, yaitu pada saat T-nya 0. Ya. Kita asumsikan pada saat T-nya 0, ya. Pada saat T-nya 0, maka di sini akan menjadi E pangkat 1, E pangkat 0 ya. E pangkat 0 sama dengan 1. Ya. Maka dengan demikian kita bisa temukan ya. Jadi bisa temukan nilai B ini saat T sama dengan 0. Ya. Maka bisa dapatkan ini sama dengan 0. Ini EC minus B. Ya. Maka sama. Maka B-nya sama dengan EC juga. Ya. Yaitu tegangan dikali dengan kapasitor. Sehingga di sini bisa kita tentukan ya, rumus akhirnya ya, yaitu Q sama dengan GGL dikalikan C minus GGL dikalikan C E pangkat minus T per RC. Ya. Maka akan dapat Q-nya adalah E dikalikan C 1 minus E pangkat minus T per RC. Ya. Jadi ini kita definisikan sebagai muatan akhir. Ya. Q final. Di Q final kalikan 1 min E pangkat minus T per RC. Ya. Atau Q-nya Q final 1 minus E pangkat minus T per tau. Jadi sama ya. RC sama dengan tau. Jadi Q F-nya disebut sebagai muatan akhir ya. Sementara tau adalah hambatan kali dengan kapasitor. Ya. Nah, bisa dapatkan persamaan ini. Oke. Ini untuk kasus ketika kapasitor ya, dihubungkan dengan hambatan dan dihubungkan dengan sumber tegangan. Ya. Kenapa? Oh ya ini. Jadi ketika ini ada ini ya hambatan dihubungkan kapasitor dan ada sumber tegangan tadi. Ya. Jadi untuk pengisian muatan ya. Gitu. Nah gitu ya. Jadi muatan akhirnya bisa kita dapatkan seperti ini ya. Jadi sama ya. Tau yang sama dengan RC ini definisinya time constant ya, atau konstanta waktu.
Nah, bagaimana dengan arusnya? Arus juga bisa kita dapatkan ya dengan cara membagi muatan terhadap waktu, ya kan? Jadi I sama dengan dq dt. Ya. Jadi muatan bagi waktu maka bisa didapatkan arusnya. Ya. Maka dengan demikian bisa kita masukkan d per dt dari Q. Q-nya itu masukkan ini ya. Jadi Q final 1 min E pangkat minus T per tau atau T per RC ya. Terus saya ganti RC dulu aja supaya lebih jelas ya. Di taunya ini masih dalam bentuk R kali C. Jadi Q finalnya tadi adalah E kali C, maka nanti dapat ini ya, hasil turunannya adalah Q final itu kan E kali C tadi. E kali C, tapi karena ini negatif ya, maka minus E pangkat minus T per RC ya. Dikali juga dengan minusnya, minus per RC. Oke. Nah, ini karena negatif ya, jadi ada minusnya di sini. Terus ada turunannya negatif juga ya. Min sama min jadi plus ya kan. Maka E dibagi R gitu ya. C-nya kan habis ya. Kalikan E pangkat minus T per RC. Nah, E dibagi R ini itu sama dengan I0 ya. Didapatkan sebagai I0 E pangkat minus T per RC ya, atau I-nya sama dengan I0 E pangkat minus T per tau ya. Kita dapatkan hasil akhir untuk arusnya ya. Nah, sekarang bagaimana plot grafiknya ya. Jadi plot muatan terhadap waktu. Nah, sekarang ini kalau misalkan kita plot muatan terhadap waktu, di sini sumbu Y-nya adalah Q, muatan, sementara sumbu X-nya adalah time, ya, waktu. Maka nanti grafik muatannya ini akan jadi seperti ini. Ya. Ini kan tadi nilainya Q-nya ya, yaitu Q final 1 minus E pangkat minus T per RC. Gitu kan. Nah, ini plotnya seperti ini nanti ya. Nah, jadi di sini nih mendekati key finalnya ya. Ini adalah key final. Nah, dan di sini ada konstanta waktu ya. Key finalnya ini adalah E dikalikan C tadi. Ya. Terus kemudian ada time constant ya. Jadi time constantnya kira-kira di sini tau sama dengan R kali C ya. Ini adalah plot Q versus time ya. Ini merupakan plot data muatan terhadap waktu. Nah, tapi kalau kita plot arus terhadap waktunya, ya, bahkan di sini arusnya sumbu Y, waktunya sumbu X, gitu ya. Maka di sini tadi arusnya berkurang ya kan. Jadi I-nya adalah I0 dikalikan dengan
E pangkat minus T per RC tadi ya. Nah, di sini berarti arusnya akan berkurang ya. Jadi kita nyatakan sebagai I0-nya ya. Nah, ini sudah sama. Jadi I0-nya sama dengan E dibagi R. Ini sama ya, RC gitu ya. Oke, jadi ini untuk plot arus versus time. Oke. Ya. Jadi ini untuk arusnya ya. I0 E pangkat minus T per RC. Sedangkan muatannya adalah Q final 1 minus T E pangkat minus T per RC. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat contoh soalnya ya. Jadi contoh soal untuk tegangan, arus, tegangan, hambatan, dan kapasitor ya. Oke, mari kita lihat contoh kasusnya. Jadi contoh soal ya, contoh kasus. Nah, misalkan kita punya suatu sumber tegangan, ya, dihubungkan dengan suatu kapasitor dan hambatannya. Jadi di sini E, sini C, dan R. Nah, diketahui besar GGL-nya itu adalah 6 volt. Ya. Kemudian C-nya adalah 2 mikrofarad. Dan R-nya adalah 100 ohm. Ya. Nah, misalkan tentukan arus awal, E0 ya. Jadi kalau kita tentukan arus mula-mula, di sini bisa kita nyatakan I0 ya. I0 sama dengan E dibagi R. Gitu. Jadi bisa kita langsung bagi 6 dibagi dengan 100, yaitu 0,06 ampere. Ya. Nah, berapakah muatan? Jadi ini kan pengisian kapasitor ya. Jadi contoh soal, ini kasusnya pengisian kapasitor. Jadi berapakah muatan akhir Q final ya? Q final tadi adalah E dikalikan C. Ya. Jadinya 6 kali dengan C-nya 2 mikrofarad ya. 2 kali 10 pangkat min 6 farad. Tinggal kita kalikan 12 kali 10 pangkat min 6 coulomb ya. Atau 12 mikro coulomb. Ini adalah key finalnya. Oke. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Jadi tinggal bisa kita kalikan ya, key final dan arus awal ya. Ya, misalkan yang C soalnya adalah tentukan waktu yang diperlukan ya. Waktu yang diperlukan untuk mencapai 90% ya. 90% dari key final. Oke. Berarti kan tadi bentuknya seperti ini ya. Nah, ini coba ditentukan waktunya berapa. Oke. Paham ya? Jadi kira-kira berapa T? Kalau kita ingin cari waktunya berapa? Jadi kan tadi plotnya itu ini lagi T gitu ya. Sedangkan sini di final itu 100%. Nah, ini 90%-nya karena di sini. 90% dari kan dari key final. Nah, di sini T-nya berapa? Nah, gitu.
berapa ini? Coba dulu ya kan ya. Jadi cari waktu untuk mencapai 90% dari define. Oke. Berarti apa? Pakai rumus yang ini ya. Nah ini. F 1 min E pangkat minus T per RC. Ya, coba dulu ya.
Oke, ya, baik, mari kita coba bahasnya. Berapa waktu yang diperlukan untuk mencapai 90% dari key final? Ya. Jadi, untuk menjawab soal yang C ini, bisa kita tentukan bahwa key adalah key final 1 min E pangkat minus T per RC. Ya. Oke, bisa kita hitung dulu RC-nya ya. Jadi, tau sama dengan R kalikan C. Jadi tadi karena R-nya adalah 100 dan C-nya 2 ya. Berarti 100 kali 2, berarti apa? 200 mikroskon. Ya. Artinya konstanta waktunya adalah 200 mikrodetik atau mikroskon. Ya. Nah, karena di sini adalah 90% dari key final, berarti bisa kita buat 90% dari key final sama dengan key F kalikan 1 min E pangkat minus T per tau. Ya. Jadi taunya ini kita masukkan 200 mikroskon. Ya. Oke, key final bisa kita cancel, ya kan? Karena kiri kanan sama. Berarti 90% itu kan 90/100 ya. Atau 0,9. Itu sama dengan 1 min E pangkat minus T per 200. Ya. Nah, ini pindahkan ke ruas kiri. E pangkat minus T per 200 sama dengan 1 dikurangi 0,9. Jadi 0,1. Ya. Nah, untuk mencari T-nya ini, artinya kan E pangkat ini hasilnya 0,1. Ya. Berarti apa? Bisa kita gunakan logaritma natural. Ya. Jadi minus T per 200-nya ini adalah ln dari 0,1. Ya kan? Karena E pangkat ini hasilnya 0,1. Berarti kan logaritma natural dari 0,1. Ya. Nah, sehingga ini bisa kita hitung ln dari 0,1 itu adalah minus 2,3. Ya. Jadi minus T per 200 sama dengan minus 2,3, maka dapat T-nya. Ya. Yaitu 2,3 kalikan 200. Oke. Hasilnya adalah 460 mikroskon. Ya. Jadi sama dengan 460 mikrodetik. Nah, inilah waktu yang diperlukan untuk mencapai 90% muatan final. Ya. 460 mikrodetik. Oke, ada pertanyaan untuk mencapai ini? Jadi bisa kita jawab ya, waktu yang diperlukan untuk mencapai 90% dari key final. Nah, caranya adalah seperti ini. Oke. Jadi dapat waktunya adalah 460 mikrodetiknya.
Oke, jadi kalau tidak ada pertanyaan kita bisa lanjutkan dengan pembahasan materi mengenai rangkaian arus AC ya, atau rangkaian arus bolak-balik. Bisa kita buat di sini rangkaian arus bolak-baliknya. Ya, jadi rangkaian yang tadi kita pelajari itu untuk tegangan yang searah ya arusnya, ya. Jadi kalau arus bolak-balik ini berarti arusnya bisa bolak-balik arahnya ya, berosilasi. Jadi bisa kita buat misalkan di sini ada suatu sumber tegangan bolak-balik ya. Kita hubungkan dengan suatu resistor ya. R dan sini E-nya positif negatif bisa bolak-balik. Oke. Nah, maka di sini bisa positif negatif. Nah, ini juga bolak-balik ya. Nah, tegangan pada resistor itu bisa kita buat tegangan positif dikurangi tegangan negatifnya. Ini sama dengan arus dikalikan dengan resistornya, ohm ya. Jadi di sini E dikurangi dengan VR sama dengan 0. Oke. Jadi E-nya sama dengan tegangan pada resistor ya. Nah, karena E sama dengan I kali R ya. Jadi ini sama dengan I kalikan R. Nanti bisa didapatkan di sini I maksimum gitu ya. E max dibagi R. Nah, sumber tegangan ini dia berosilasi. Jadi kita bisa buat persamaan E-nya ini adalah persamaan gelombang. Yaitu E max dikalikan dengan cos omega T. Jadi dia itu bergantung pada apa? Frekuensi. Ya. Bergantung pada frekuensi omega. Jadi kita ingat omega adalah 2pi kali F. Ya. 2pi kali frekuensi. Nah, sehingga karena nilai E cos omega T dikurangi I kali R sama dengan 0 ya. Ini kan I kali R sama dengan 0 ya. Jadi nanti bisa dapatkan E max cos omega T ya. Dikurangi dengan I kali R, maka dapat arusnya kan. Jadi arusnya adalah E maksimum dibagi R dikalikan dengan cos omega T ya. Artinya di sini arusnya akan memiliki nilai fase yang sama dengan tegangan ya. Atau dengan kata lain arus dan tegangan fasenya sama ya. Nah, kemudian bisa kita hitung dayanya ya. Jadi daya yang didisipasikan pada hambatannya ya. Jadi bisa kita buat di sini daya. Jadi disipasi daya pada hambatan ya. Jadi daya adalah I kuadrat kali R gitu ya. Jadi kita ingat bahwa daya power sama dengan I kuadrat kali hambatan ya. Maka dengan demikian karena arusnya ini arusnya ini bisa kita buat menjadi I max gitu ya. Dikalikan cos omega T ya. Karena arus kuadrat maka I max kuadrat ya, cos kuadrat kalikan omega T dikali R. Atau dengan kata lain di sini P-nya adalah arus maksimum kuadrat kalikan R ya, kalikan cos kuadrat omega T.
Jadi nanti di sini bisa kita tentukan daya rata-rata ya. Jadi misalnya kita tentukan daya rata-rata itu pada saat T-nya sama dengan satu periode gelombang, kan 2pi per omega. Jadi bisa kita input periodenya ya. Ini berarti energi pada T tertentu ya. Kita integralkan 0 sampai T P dt ya. Jadi kan usaha itu adalah daya dikalikan waktu ya. Daya kali waktu sama dengan usaha atau energi ya. Maka dengan demikian kita lakukan integrasi ya. 0 sampai T, P-nya adalah yang ini ya, I max kuadrat dikalikan R cos kuadrat omega T dt ya. Jadi di sini karena integralnya terhadap waktu ya, kita bisa nyatakan I max kuadrat dibagi omega ya. Nah, kita lakukan substitusi ya. T-nya ini dari 2pi per omega. 0 sampai 2pi. Di sini berarti cos kuadrat theta d theta. Jadi tetanya omega T. Maka dapat hasil integrasinya ini adalah pi dikalikan I max kuadrat ya, per omega kalikan R. Itu adalah WT-nya. Oke, karena kita ingin mencari daya rata-rata. Ya. Jadi setelah kita dapatkan hasil integrasinya ini, ya, kita bisa dapatkan P rata-rata. Itu adalah usaha dibagi time. Ya. Jadi di sini P I max kuadrat kalikan R dibagi omega. Ya. Jadi Pi kalikan I max kuadrat R dibagi omega dibagi dengan T. T-nya ini adalah ini. Ya. 2pi per omega. Ya. Berarti dibagi 2pi per omega. Sehingga Pi-nya habis, omega juga habis. Ya. Maka akan dapat setengah I max kuadrat kalikan R. Ya. Maka dapat daya rata-ratanya adalah setengah arus maksimum kuadrat dikali R. Ya. Nah, oleh karena itulah di sini ada setengahnya. Jadi arusnya itu jadi setengahnya. Nah, kalau kita plot daya terhadap waktu ya. Jadi di sini P terhadap T. Jadi nanti ini akan menjadi seperti ini ya. Jadi di sini adalah daya maksimum gitu ya. Jadi I max kuadrat kalikan R. Sementara di sini adalah daya rata-rata. Ya. Jadi setengahnya ya. Jadi di sini adalah setengah I max kuadrat kalikan R. Oke. Nah, oleh karena itulah kita punya yang namanya nilai RMS ya, root mean square. Jadi kita bisa tentukan nanti IRMS yaitu 1/2 dari I maksimumnya. Ya. Jadi dari sini kita bisa turunkan nilai RMS.
Jadi RMS itu singkatan dari root mean square ya. Jadi artinya adalah nilai akar rata-rata kuadrat. Ini artinya adalah nilai akar rata-rata kuadrat. Ya. Jadi IRMS sama dengan akar arus rata-rata kuadrat. Nah, I rata-ratanya tadi itu adalah I max cos omega T kuadrat kan. Ya. Jadi I rata-rata kuadrat ini, I rata-rata kuadrat ya. Itu sama dengan nilai dari I max cos omega T ya, dikuadratkan rata-rata. Nah, jadi dalam trigonometri kita bisa mendapatkan nilai cos kuadrat rata-rata itu adalah setengah. Ya. Karena kan cos kuadrat tambah sin kuadrat satu kan ya. Jadi kalau cos kuadratnya itu rata-ratanya setengah. Gitu kan. Maka nanti dapat dari sini ini setengah kalikan I maksimum kuadrat. Ya. Kita bisa dapatkan arus rata-rata kuadrat. Ya. Nah, karena ini masih kuadrat, maka bisa kita akarkan ya, sehingga kuadratnya hilang. Jadi ini yang kita kenal sebagai IRMS. Ya. Jadi 1/2. 1/2 dari arus maksimumnya. Nah, jadi 1/2 dari arus maksimum, sehingga kita bisa dapatkan P rata-ratanya tadi. Ya. P rata-rata kan berarti 1/2 kalikan I max kuadrat kalikan R. Artinya apa? P rata-rata itu adalah IRMS kuadrat kali R. Gitu ya. Ya kan? Karena tadi daya rata-rata adalah setengah I max kuadrat kali R, maka IRMS kuadrat kali R. Gitu ya. Jadi di sini bisa kita ambil kesimpulan, daya rata-rata, ya, tadi kan setengah, nah berarti ini 1/2 I max kuadrat kali R. Ya. Nah setengah dikalikan I max itu adalah IRMS. Berarti P rata-rata ini bisa kita sebutkan sebagai I RMS kuadrat kalikan R. Ya. Nah sehingga nanti bisa dicari hubungannya dengan tegangan rata-rata ya. Jadi di sini P rata-rata itu adalah sama dengan E dikalikan I rata-rata. Ya. Jadi average-nya ya, average atau rata-ratanya. Sehingga di sini I-nya itu adalah E max cos omega T ya, dikalikan dengan I max cos omega T. Jadi kan ini jadi E max kalikan I max ya, cos kuadrat omega T ya. Sehingga dengan demikian dapat P rata-rata itu setengah ya. Ini setengah E max kalikan I max. Berarti nanti dapat E max-nya atau I RMS, E RMS ya.
Ini sama, jadi E maksimum dibagi dengan akar 2 ya. Dibagi akar 2 dapat E RMS. Sehingga dengan kata lain hubungannya dengan arus RMS itu adalah E RMS dibagi R. Ini hubungan E RMS dengan arus RMS. Oke. Nah, jadi bagian ini adalah bagian pertama ya. Bagian pertama yaitu hanya pada resistor saja. Kemudian nanti ada bagian kedua itu pada induktor. Jadi kalau tegangan bolak-balik kita hubungkan dengan induktor. Bagian ketiga nanti dengan kapasitor. Ya. Baru terus kemudian semuanya induktor, resistor dan kapasitor. Jadi ada apa? 4 bagian tadi ya. Nah ini bagian pertama yaitu pada resistor. Ya. Nah, jadi ada pertanyaan untuk pada resistor. Jadi intinya apa? Tegangan dan arus di sini berada pada fase yang sama ya. Jadi tidak terjadi pergeseran fase antara tegangan dan arus. Ya. Gitu. Nah sekarang kalau pada induktor ya, jadi harus bolak-balik pada induktor. Oke, jadi kalau pada induktor itu bayangkan kita punya suatu sumber tegangan bolak-balik, kita hubungkan dengan induktor. Oke. Nah jadi sini E, sini adalah L ya. Jadi masih ingat ya induktor ya. Jadi induktor itu seperti selenoida ya. Jadi kalau misalnya ada kumparan, kita kasih arus, muncul medan magnet kan. Nah, induktor itu prinsipnya adalah menyimpan energi magnet. Sedangkan kalau kapasitor itu menyimpan energi listrik. Jadi di sini bisa kita buat tegangan pada induktor ya. Misalkan di sini bagian negatifnya ya. Jadi V pada induktor itu adalah tegangan positif min tegangan negatifnya ya. Jadi kalau kita ingat hukum Faraday bahwa GGL-nya adalah L DI dt ya. DI dibagi dt ya. Itu tegangan pada induktor. Oke. Sehingga di sini E min VL sama dengan 0 ya. Sehingga dapatkan E minus L DI dt sama dengan 0 ya. Maka dapat E-nya sama dengan L DI dt. Nah ini nanti kita bisa lakukan proses integrasi ya. Jadi E-nya itu E max cos omega T. Ini L DI dt. Maka DI-nya adalah E max cos omega T dt. Ya. Jadi kita lakukan nih, untuk dapat arusnya itu integral terhadap T ya. Karena nanti dari sini dapat arus, kita integralkan E max cos omega T dt ya. Nah integral cos itu adalah jadi sin ya kan. Maka arusnya ini adalah E max dibagi dengan omega ya.
Karena omega di sini kalikan L ya, dibagi L ya. Jadi sin omega T ya, ditambah dengan suatu konstanta C. Ya. Ya, kita asumsikan di sini C-nya 0 ya. Kita buat dari 0 sehingga nanti dapat I-nya adalah E max per omega L ya, dikalikan dengan sin omega T. Oke. Nah, ini bisa kita buat menjadi I max sin omega T ya. Jadi arusnya sama dengan I max arus maksimum dikalikan dengan sin omega kali T. Yang mana omega L ini itu kita sebut sebagai reaktansi induktif. Ya. Nanti dapat XL-nya ya, kita sebut sebagai XL sama dengan omega kali M. Jadi omega kali L ini yang kita sebut sebagai reaktansi induktif. Ya. Jadi XL ini keterangannya adalah reaktansi induktif. Ya. Ya, sehingga nanti di sini bisa kita hitung I max-nya adalah I max per omega L ya. Berarti apa? Jadi I max-nya adalah arus maksimum yaitu E maksimum dibagi omega kali L. Sementara itu IRMS, tegangan RMS dibagi dengan omega kali L. Nah, jadi ini kalau kita plot arus dan tegangannya, di sini V atau I ya, tegangan atau arus, di sini waktu ya, maka nanti akan terjadi tegangan mendahului arus. Ya. Jadi bisa kita bayangkan di sini misalkan tegangannya, ini akan mendahului arusnya. Jadi yang warna biru ini nyatakan sebagai tegangan, sementara yang berwarna merah ini adalah arus. Ya. Jadi dengan kata lain di sini tegangan mendahului arus. Ya. Simpulannya adalah tegangan mendahului arus. Jadi kita bisa hitung daya juga ya. Jadi daya sesaat ke induktor ini ya. Kita bisa turunkan dari E dikalikan I-nya. Jadi daya sesaat pada induktornya ya. Kita bisa dapatkan bahwa P sama dengan tegangan kali arus, E dikalikan I ya. Maka di sini kita kalikan E max cos omega T sin ya, sin omega T. Karena tadi kan di sini setelah dari integral itu hasilnya sin ya kan. Maka akan dapatkan E max kalikan I max cos omega T dikalikan sin omega T ya. Jadi ada persamaan trigonometri ya, 2 sin A cos A itu adalah sin 2A ya. Maka ini bisa kita buat menjadi setengah ya. E max
kalikan Imax kali sin 2 kali omega T. Ya. Itu adalah daya sat. Ya. Oke, apa ada pertanyaan terkait dengan ini? Ya, jadi pada bagian ini kita membahas mengenai induktor ya. Nah, nanti pada kapasitor juga sama ya. Jadi kapasitor itu nanti bisa kita dapatkan tegangan mendahului arus mendahului tegangan pada kapasitor gitu ya. Oke. Jadi pada sektor gitu ya, tegangan mendahului arus. Nah, untuk kasus kepada kapasitor itu juga mirip-mirip seperti ini ya. Jadi kalau pada kapasitor kita bisa buat hubungannya.
Misalkan di sini adalah suatu sumber tegangan, IGL bolak-balik dengan kapasitor. Jadi E dikurangi dengan Q sama dengan CV ya. Dari Q per C sama dengan 0 ya. Nah ini bisa kita buat sama seperti ini ya. Jadi karena di sini adalah E max cos omega T, ini sama dengan Q per C ya. Maka dengan demikian kita bisa tentukan arus pada kapasitor ya. Arus bolak-balik pada kapasitor ya. Nah tentunya berarti apa? Q-nya adalah C dikalikan E max cos omega T ya. Jadi kalau misalkan kita cari arusnya, arus adalah dQ dt. Dari kita lakukan turunan ddt dari C kalikan E max cos omega T tersebut ya. Maka di sini turunan cos jadi min sin ya kan. Maka bisa kita dapatkan arusnya adalah minus C kalikan E max ya, kalikan dengan sin omega T ya. Berarti di sini kalikan omega ya. Jadi dengan kata lain di sini arus akan mendahului tegangan ya. Maka nanti bisa didapatkan suatu besaran ya, disebut sebagai XC ya, 1 per omega C. Nah, ini disebut sebagai reaktansi kapasitif ya. Nah, bagaimana kalau ada resistor, induktor, dan kapasitor? Jadi kalau ada tiga-tiganya, induktor, resistor, dan kapasitor, nanti bisa kita dapatkan impedansi. Jadi di sini kita bisa dapatkan nama impedansi ya. Maka disebut sebagai rangkaian RLC ya. Disebut sebagai rangkaian RLC ya. Kenapa RLC? Karena ada resistor, induktor, dan kapasitor ya. Jadi bisa dibayangkan di sini suatu tegangan bolak-balik, ada R, ada L, dan ada C ya. Misalkan E-nya di sini adalah E max kalikan cos omega T ya. Nah ternyata apa? XL dan XC ini besaran imajiner ya. Jadi nanti di sini bisa kita gambarkan. Di sini ada XL-nya, XC di sini R. Ya. Jadi kalau misalkan XL dan XC-nya sama, maka dia hanya punya resistor saja. Jadi di sini bisa kita nyatakan misalkan ada suatu besaran ya ke arah sana. Nah ini, jadi ini kita sebut sebagai Z. Jadi Z ini merupakan impedansi. Jadi Z ini merupakan akar dari R kuadrat tambah XL min XC kuadrat. Nah ini disebut sebagai impedansi. Oke. Ya. Ingat tadi bahwa XL sama dengan omega omega L, sementara XC adalah 1 per omega kalikan C. Jadi ketika keadaan resonansi, XL-nya sama dengan XC. Jadi kasus khusus disebut sebagai resonansi
itu ketika XL sama dengan XC. Ya. Berarti apa? Omega kuadrat sama dengan 1/L kali C. Ya. Atau omeganya akar 1/LC. Itu keadaan resonansi. Jadi ketika XL-nya sama dengan XC. Oke. Ya, bisa ya? Jadi impedansi ini cukup penting ya, karena di sini akan menentukan sifat dari rangkaiannya. Ya. Apakah tegangan mendahului arus atau arus mendahului tegangan. Jadi untuk kapasitor ini itu arus mendahului tegangan. Jadi kesimpulannya nanti di sini arus mendahului tegangan. Oke. Ini pada kapasitor, ini pada RLC, ya, ini pada induktor, ya. Dan tadi pada resistor saja. Oke. Ya. Oke, setelah ini kita lihat bagaimana contoh-contoh soalnya. Ya. Oke, ya, mari kita lihat contoh soal yang berkaitan dengan rangkaian listrik bolak-balik ini ya. Oke, jadi di sini kasusnya adalah suatu resistor dengan nilai 15 kilo ohm ya. Jadi dihubungkan seri dengan suatu kapasitor. Kemudian rangkaian tersebut disambungkan dengan sumber tegangan 12 volt. Sehingga beda potensial dalam kapasitornya itu meningkat 5 volt dalam waktu 1,3 mikrosekund. Ya. Hitunglah time constant pada rangkaian tersebut. Ya. Dan hitung berapa nilai kapasitansi dari kapasitornya. Ya. Oke, jadi untuk menghitung soal ini atau mengerjakan soal ini bisa kita gunakan persamaan seperti tadi ya, bahwa V ya itu sama dengan V kapasitor gitu ya, akan dikalikan dengan 1 min E pangkat minus T per RC ya.
Jadi dengan demikian bisa kita tentukan ya. Jadi kan pada saat waktu tertentu meningkat 5 volt ya. Di sini bisa kita buat peningkatannya 5 volt dari sumber tegangan 12 volt ya. 1 minus E pangkat minus T per tau. Jadi ternyata waktunya di sini kan 1,3 mikro sekon ya. Berarti bisa kita buat menjadi 5/12 sama dengan 1 minus E pangkat 1,3 per tau ya. Maka dengan demikian E-nya pangkat 1,3 per tau sama dengan 1 dikurangi 5/12. Berarti berapa? 7/15. 7/12 ya. Karena kan 12/12 kurangi 5/12. Nah, dengan demikian kita bisa dapatkan taunya ya dengan cara kita cari ininya ya. Berarti len dari ini ya. Len 7/12 itu sama dengan minus 1,3 per tau. Maka dapat RC-nya atau taunya adalah, nah ini nilainya adalah 2,41 ya. 2,41 mikroskon atau taunya itu sekitar 2,41 kali 10⁻⁻6 detik ya. Nah, setelah kita bisa tahu time con ya kan, tinggal dicari C-nya, berarti tau dibagi R ya kan. Jadi R-nya tadi sudah ada ya. Jadi R-nya sama dengan 15 10⁻3 ya. Karena kilo ohm ya. Ya, berarti dengan demikian bisa kita dapatkan untuk soal yang B. Di soal B tadi mencari C-nya ya. Berarti C sama dengan tau dibagi R ya. Taunya adalah 2,41 kali 10⁻⁶ ya. 2,41 karena adalah 15 kali 10⁻3 ya. 10⁻3 maka akan dapat nilainya itu sekitar 0,161 ya. Kali 10⁻⁹ farad ya. Nah, itulah nilai kapasitornya ya.